warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Insan Taufik MKom. Sesi kali ini kita akan mencoba untuk memahami ya dan membuat sebuah framework PHP sederhana. Ya, dengan membuat framework sederhana ini, mudah-mudahan Anda akan sedikit memahami ya tentang bagaimana cara kerja framework yang ada di pasaran ya, seperti CodeIgniter, Laravel, dan framework yang lainnya. Baik, kita mulai dengan apa itu framework PHP. Framework adalah kerangka kerja di PHP ya. Jadi yang memudahkan dalam pekerjaan project PHP. Jadi dengan menggunakan framework, ketika Anda membuat project PHP ya, maka file-file project Anda akan tersusun secara rapi sesuai dengan fungsinya masing-masing dan tidak terkesan berantakan gitu ya, serta lebih mudah untuk diatur serta di maintenance. Tahapan pembuatan framework kita kali ini ya, saya bagi menjadi 5. Yang pertama, kita akan memahami dulu nanti tentang variabel global server ya, karena nanti dari situ panduan kita untuk pembuatan frameworknya. Kemudian kita buat direktori sederhana untuk frameworknya. Kemudian kita buat file index yang di dalamnya ada konstanta yang menandakan bahwa framework sedang bekerja seperti itu ya. Kemudian kita akan buat file khusus untuk menentukan rute ya atau alamat URL apa saja yang boleh diakses di web kita gitu ya. Kemudian terakhir kita akan membuat sistem ya untuk mengaktifasi rute-rute URL yang boleh diakses di web kita tadi supaya bisa diaktifasi dan akan menentukan ya file PHP mana yang dibuka untuk setiap rutenya. Baik, kita mulai saja. Pertama-tama Anda buka dulu Visual Studio Code. Kemudian buatlah sebuah folder ya. Di sini saya namakan dengan framework sederhana. Kemudian folder kosong tersebut Anda buka dengan Visual Studio Code Anda ya, dengan cara open folder. Nah, di sini pertama sekali kita buat dulu ya file index.php ya. Nah, pertama kali kita buat dulu file index.php. Baik. Oke, kemudian kita buka untuk PHP-nya. Nah, sekarang kita buat sebuah konstanta ya. Nah, konstantanya namanya kita buat biasanya sih untuk framework yang umum, biasanya mereka buat konstantanya namanya basepath ya. Kemudian isi dari konstantanya adalah dir name ya, dir name file gitu ya. Kemudian diikuti dengan direktori separator. Nah, sebenarnya untuk konstanta ini bebas ya. Jadi konstanta ini akan menjamin bahwa file yang lain ya tidak akan dapat dibuka secara terpisah. Nah, jadi konsep framework itu sebenarnya adalah ketika kita membuka sebuah halaman ya dalam satu website, tentu saja kan dia mengarah ke file PHP tertentu ya. Tapi konsep framework itu adalah semua aktivitas ya ketika kita membuka alamat web
atau URL apapun di web tersebut, maka yang terbuka pertama kali adalah indeks PHP-nya gitu. Nah, jadi kita menjamin bahwa setiap pembukaan alamat URL tertentu, maka file yang harus dibuka pertama kali adalah si indeks ini. Nah, makanya nanti di sini sekarang kita buat konstanta ini ya. Jadi nanti di file yang lain ya, di file yang lain selain indeks, apabila konstanta ini tidak ada atau belum dibuat, maka file tersebut tidak bisa dibuka. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita coba saja ya, kita buat file yang lain di sini. Nah, namanya sistem PHP ya. Nah, di sistem PHP ini kita batasi ya. Kita batasi misalnya defined ya. Defined yaitu tadi base path ya. Or exit akses langsung tidak diizinkan. Nah, maksudnya di sini ketika nanti seseorang mencoba untuk membuka file sistem PHP secara direct, nah kode ini akan menolaknya. Kode ini akan menolak karena dia cek dulu apakah base path-nya sudah didefinisikan atau belum. Nah, karena satu-satunya tempat di mana kita mendefinisikan base path-nya adalah indeks PHP. Nah, jadi seharusnya kita harus membuka indeks ini dulu, baru file yang lain bisa terbuka. Nah, misalnya kita lakukan di sini include once sistem PHP. Oke, kita akan coba ya. Di sini kita buat semacam echo aja. Ini adalah file sistem PHP. Nah, oke, sekarang kita akan uji ya. Kita jalankan dulu servernya. Oke, baik. Kita close dulu. Kemudian localhost 80. Nah, oke, ini adalah file sistem PHP. Nah, jadi sebenarnya ini yang dibuka adalah indeks ya, indeks PHP. Nah, jadi yang dieksekusi adalah sistem PHP. Sekarang coba kita akses langsung ya, kita akses langsung si sistem PHP-nya. Sistem PHP. Nah, maka yang akan terjadi adalah akses langsung tidak diizinkan. Nah, itu fungsi dari ini ya, fungsi dari define base path ini. Sebenarnya nilainya nggak mesti ini ya, Anda juga bisa buat dengan nilai yang lain atau nama konstantanya nggak mesti base path ya. Nah, tapi karena kebanyakan ya umumnya framework di luar namanya itu base path, maka kita kita buat saja namanya base path. Oke, kemudian kita tambah satu file lagi, nanti kita satu-satu kita isi kodenya ya, namanya routes PHP. Oke, perhatikan di sini ada 3 file ya. Pertama index. Nah, jadi nanti apapun yang terjadi dengan framework ini, file yang pertama kali dieksekusi itu pasti index, gitu ya. Nah, kemudian routes PHP itu fungsinya nanti untuk menampung alamat-alamat URL apa saja yang boleh diakses di web kita, ya. Kemudian si sistem PHP fungsinya nanti akan mengaktifasi route tersebut ya, mengaktifasi root file yang ada di routes ini. Nah, kemudian menentukan nanti modul apa yang akan dibuka. Nah, jadi kita buat folder modul di sini. Nah, jadi nanti di folder modul ini lah file-file proses PHP kita, misalnya kayak file login, file profile dan lain sebagainya di situ kita letakkan.
Baik. Oke, kita hapus ini dulu. Kita hapus si echo, save ya. Kemudian si routes-nya kita tambahkan dengan oke, seperti itu. Kemudian kita mulai dari si indeksnya. Nah, di sini kita awal sebelum sistem kita include si routes-nya dulu ya. Nah, jadi tujuannya adalah kita eksekusi dulu routes-nya, ya. Kemudian nanti ketika kode routes-nya sudah terbentuk, maka kita validasi, kemudian kita eksekusi menggunakan file system PHP. Seperti itu. Nah, sebelumnya kita buat dulu untuk routes-nya. Baik, di routes ini kita buat satu folder ya, routes gitu ya, rute. Kita buat array ya, variable array seperti itu. Kemudian kita tambahkan sebuah fungsi ya, fungsi untuk menambahkan rutenya. Sebenarnya fungsi ini kalian bisa letakkan di tempat terpisah sebenarnya supaya lebih rapi. Tapi karena ini hanya sederhana saja, maka kita letakkan di sini saja. Oke, kemudian kita akses si global root itu, yang root ini ya. Kemudian kita tambahkan array, nilai array baru dengan nilai array path dan modul. Oke, kemudian kita tambahkan alamat rute ya untuk web kita. Nah, jadi dengan konsep rute ini nanti alamat web kita itu menjadi pretty ya. Jadi gampang untuk dibaca ya. Oke, kita buat add route. Ini untuk root-nya ya. Kita panggil namanya default PHP. Oke, kemudian kita tambah lagi home misalnya ya. Ini namanya kita buat home PHP. Nah, jadi sebenarnya ini harapannya nanti ketika di sini kita buat seperti ini gitu ya, maka yang dipanggil adalah file default PHP ya. Kemudian kalau kita tambahkan misalnya seperti ini, kemudian kita enter, yang dipanggil adalah home PHP. Nah, filenya di mana nanti akan kita tambahkan di folder modul seperti itu ya. Nah, jadi untuk kode file routes ini sudah selesai. Jadi fungsinya di sini adalah kita tambahkan variabel array routes, kemudian kita tambahkan function untuk menambahkan rute ke array ini. Jadi setiap kita panggil add route, maka array akan ditambahkan ke variabel routes ini. Nilainya adalah URL-nya ya, kemudian di sini modulnya. Nah, seperti itu ya. Baik, kemudian kemudian kita pergi ke sistem ya, Nah, di sini kita buat semacam aktivasi untuk si routes tadi. Sebelum itu kita coba pahami dulu tentang server ya, variabel global server. Jadi coba kita lihat dulu ya, apa sih server itu sebenarnya. Kita echo play dulu di sini, kemudian kita vardam variabel global server, kemudian kita exit. Oke, kita lihat ya.
bisa kalian lihat di sini, ini adalah parameter server yang bisa kita akses seperti itu ya. Nah, jadi rute yang di sini tadi ini ya. Ini root, nah ini home. Nah, itu kita akan dapatkan itu dari sini ya. Dari request URI ya. Nah, di request URI ini. Oh, sebentar ya. Kita hilangkan prey-nya mungkin ya supaya lebih bagus ya. Oh ya, nggak bisa. Kita mesti kasih prey-nya. Tapi di sini kita pakai print R aja coba. Print R supaya tidak terlalu ya seperti ini. Lebih clean ya. Nah, jadi kita akan ngambil request URI ini ya. Request URI. Sebenarnya di sini banyak banyak variabel yang bisa kita ambil seperti pet info, kemudian PHP self juga bisa kita ambil ya untuk mengaktifasi si pet ya atau root yang didefinisikan di sini. Nah, jadi nanti logikanya adalah apabila root ya yang dimasukkan di sini, nah itu sama dengan yang ada di request URI ya. Kalau sama dengan misalnya kan ini home. Nah, di sini juga informasinya home. Nah, apabila sama dengan ini, maka kita akan memanggil file home PHP atau modul home PHP. Nah, jadi konsepnya sebenarnya seperti itu, simple sekali ya. Nah, tapi kita akan pakai yang request URI ya. Nah, jadi kenapa tidak pakai path info? Path info ini nanti kelemahannya adalah kalau misalnya menggunakan web server Nginx, nah itu path infonya ini nggak terisi ya, atau kosong ya. Nah, jadi yang konsisten itu adalah si request URI. Nah, memang di sini ya, di komputer saya ini web servernya itu menggunakan Apache ya. Jadi atau bawaan dari PHP-nya. Jadi di Apache atau bawaan PHP-nya path info-nya ini ada, nggak ada masalah. Tapi nanti kalau misalnya kita pakai web servernya Nginx, path info ini kosong ya. Jadi request URI yang lebih aman. Nah, tapi masalahnya adalah request URI misalnya kita punya parameter ya, parameter URL misalnya data 2 seperti itu ya. Maka di path info dia clean ya. Nah, jadi memang yang ditunjukkan hanya path-nya aja. Tapi di request URI, nah ada tambahan seperti ini. Maka di sini kita harus explode nanti ya. Jadi kita harus pecah antara URL dengan data parameter terlebih dahulu supaya kita bisa untuk mencocokkan nanti dengan nilai yang dimasukkan di AdLoad. Oke, mudah-mudahan sudah paham ya. Oke, kita kembali ke sistem. Nah, ini kita hapus saja. Oke, yang pertama kita buat adalah kita buat variabel request URI dulu. Nah, kemudian kita explode ya. Kita explode dengan parameter separatornya adalah tanda tanya. Nilainya adalah yang tadi ya, server. Nah, server nilainya tadi request URI ya. Server request URI. Ini jangan sampai salah ya. Kemudian kita ambil nilai explode-nya yang 0. Nah, jadi ini standar ya. Kalau misalnya data request URI-nya seperti ini kalau kita explode dengan separator tanda tanya, maka path info yang benar adalah yang indeksnya 0 ya. Karena setelah itu indeks 1 dan indeks 2-nya pasti adalah parameter URL ini ya. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita buat sebuah flag ya. Kita buat komentar dulu. Mengambil path info dari request URI gitu ya. Kemudian kita buat
flag apakah rute ditemukannya. Kita buat rute ditemukan, kita buat statusnya false dulu, seperti itu. Kemudian kita buat perulangan di di file array-nya routes ya. Nah, for each routes as route gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita buat pengecekannya if ya, rec URI sama dengan route 0 gitu ya. Perhatikan ya, route 0 ya. Karena di sini kan untuk indeks 0-nya kan kita ambil path ya, path yang dimasukkan di sini. Maka yang disandingkan atau yang dicek dari request URI tadi adalah routes ya yang indeksnya 0. Oke, kemudian apabila benar ya. Apabila benar, kita cek dulu ya. Apabila benar, kita cek dulu filenya. If file exists, ya, file exists. Nah, kita kan nanti buat filenya itu di folder modul ya. Nah, kemudian baru route 1 untuk filenya. Perhatikan ya, di sini untuk path-nya, di sini untuk filenya ya. Ini path-nya, ini filenya. Jadi sebelum kita buka, sebelum kita include, kita cek dulu apakah file ini ada atau tidak gitu ya. Nah, oke, kalau ada ya, maka langsung kita include once. Oke. 1 seperti itu. Nah, kemudian kalau nggak ada, kita lempar aja ya modul tidak ditemukan, seperti itu. Nah di sini berarti rute ditemukan sama dengan true. Nah, kalau rutenya udah ditemukan, kita nggak usah lanjut kita tidak usah lanjut perulangannya. Jadi kita break saja di sini. Gitu. Oke, kemudian kita buat pengecekan di sini if ya, kalau rutenya tidak ditemukan. Nah, kalau rutenya tidak ditemukan, kita kasih pesan ya, kita lempar halaman URI-nya tidak ditemukan. Nah, oke, jadi seperti itu ya, simple sekali. Nah, jadi ini hanya framework yang sangat sederhana ya. Nah, jadi untuk mencobanya, kita lihat dulu rutenya. Di sini ada default PHP dan home PHP. Maka di folder modul kita tambahkan default PHP dan kita tambahkan home PHP. Nah, untuk default PHP kita isi kodenya sama. Di sini juga kita tambahkan no direct-nya di situ ya. Kemudian kita tambahkan HTML5 seperti itu. Kemudian kita buat title-nya di sini halaman default. Nah, kemudian kita tambahkan H1 di sini. Default halaman default juga ya. Seperti itu. Nah, save. Kemudian di home-nya kita copy saja yang ini, kemudian di home kita pastekan lagi. Nah, kita ubah di sini halaman home. Kemudian di sini juga halaman home. Nah, kalau tidak ada error, seharusnya framework ini sudah bisa berjalan ya. Kita coba.
Kita buka localhost 8080. Nah, ini halaman default ya. Nah, jadi kalau kita buat home, nah maka yang dibuka adalah home seperti itu. Nah, coba kita ubah sedikit di sini di default, kita tambahkan anchor ya. Di sini kita buat di sini home gitu ya. Sorry, ke halaman home itu, kemudian di sini di home-nya ke halaman default, kemudian di sini kita buat seperti ini. Apakah jalan? Oke. Nah, oke, jadi inilah framework yang saya maksud, yang sederhana. Jadi dengan framework ini URL kita menjadi pretty ya, jadi tidak ada titik PHP dan lain semacamnya seperti itu. Jadi pure ya. Kalau misalnya kita tambahkan dengan parameter URL juga nggak ada masalah ya. Nah, kalau misalnya kita akses halaman yang tidak terdaftar di sini, nah kita lihat apa yang terjadi ya. Misalnya halaman gitu ya, kan tidak ada tadi ya. Nah, halaman tidak ditemukan. Nah, jadi lebih secure juga sepertinya ya. Kemudian misalnya kalau kita tambahkan rute baru, add route profil misalnya, kemudian kita buat filenya profil PHP. Oke, tapi file profil PHP ini kita tidak tambahkan di folder modul ya. Kita lihat apa yang terjadi. Profil nggak pakai E ya. Oke, modul profil tidak ditemukan. Nah, jadi untuk validasi rutenya dan validasi filenya itu sudah berjalan dengan baik, tidak ada kendala. Itulah yang bisa saya jelaskan untuk pembuatan framework ini. Jika kalian mengerti ya dan paham, kalian bisa tambahkan hal-hal baru di framework ini, misalnya tentang ini ya, tentang hal-hal yang ada di sini tadi. Coba kita buka lagi. Kita exit dulu. Nah, kalau kalian paham, sebenarnya kalian bisa tambahkan request method ya. Nah, jadi kalian bisa batasi halaman tersebut, request methodnya bisa get atau hanya boleh post seperti itu. Karena nanti di sini request method ini nilainya akan berubah ya, tergantung dari bagaimana cara kita merequest halaman tersebut. Seperti itu ya. Nah, kemudian misalnya kalian bisa batasi hal-hal yang lain misalnya ya. Misalnya user agent atau hal-hal lain yang ada di cantumkan di dalam di dalam informasi yang ada di server ini. Sekian saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian semuanya paham. Apabila ada yang tidak paham, tulis saja pertanyaannya di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti kita bisa jawab ya. Mudah-mudahan kalian mengerti dan kalian bisa lanjutkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.